Assalamualaikum Bu Sepi. Waalaikumsalam Pak Iwan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali, sehat. Sehat? Ya, Keluarga alhamdulillah sehat? sehat. Iya. Namun ini banyak sekali jadwal Jadwal. kegiatan Oh, untuk sibuk ya hari. menghadapi hari ulang tahun PGRI ini nih. Oh iya iya pasti Pak Iwan. Mm-mm. Ya. Ada apa nih? Tumben ke sini. Tumben ada apa? Nah gini Bu Sepi, saya ini mempunyai kecemasan ya Mm-mm. setelah kemarin kegiatan PTS gitu ya Bu Sepi ya. Mm-mm. Ya, betul. Kegiatan PTS itu kan eh, hasil dari nilai ujian siswa itu ternyata bisa dibilang 50% bagus, yang 50%-nya kurang gitu Bu Siti. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi ceritanya Pak Iwan mau minta saran saya atau gimana nih? Iya nih Bu, saya Oh. itu mungkin Ibu lebih berpengalaman di kelas rendah ya Bu, karena kan kemarin saya itu biasa di kelas tinggi, jadi nggak tahu perkembangan di kelas rendah itu. Ya kebetulan siswa itu setelah adanya pandemi kekurangan minat baca Bu untuk iya gitu seperti itu. Nggak Oke. tahu ya dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi minat baca anak itu ya kurang lah gitu Bu. Gitu. Kalau boleh tahu, Pak Iwan sekarang ngajar kelas berapa? Ya kalau kemarin-kemarin sih Bu, saya itu kelas 6. Sudah lama Sekarang? kelas 6. Nah, sekarang saya ditugaskan oleh kepala sekolah itu Mm-mm. kelas 4. Iya, Oh, kelas tapi masih 4. kelas atas ya, cuman agak turun ya Ya Pak Iwan gitu, ya. jadi Nah, itu kelas 4 situasi tuh peralihan mungkin ya, peralihan peralihan mungkin dari seperti itu. kelas 3 ke kelas Mm-mm. rendah ke kelas tinggi ya. Nah, tadi Pak Iwan bilang ada apa kekurangan dalam minat kelemahan dalam minat baca ya Iya, anak-anaknya ya. betul. Ya coba kira-kira kalau kalau dari skala 1 sampai 10 minat bacanya kurangnya itu berapa tuh kalau Pak Iwan kalau boleh di grade gitu ya? Ya, kalau mayoritas siswa itu kan siswa yang di kelas 4 itu 32 ya, Mm-mm. 32 orang. Jadi yang belum bisa baca betul-betul hanya bisa baca gitu ya. Mm-mm. Yang mengeja saja masih ada gitu, Bu. Ya ya Ternyata ya. eh, setelah diselidiki, dianalisis, kekurangan minat baca dan pahamnya baca itu mempengaruhi ke nilai PTS itu, Bu. Iya pasti, Makanya pasti. saya ingin curhatlah ke Ibu untuk meningkatkan apa minat baca supaya siswa itu pertama minat bacanya bagus, juga mempunyai kebiasaan baca gitu, Iya, kebiasaan iya. baca. Iya, iya, iya. Jadi tidak malas gitu. Iya, pasti ya. Nah, eh mungkin Pak Iwan sudah mengidentifikasi ya, ternyata kekurangan kelas saya ini seperti ini nih. Kira-kira Pak Iwan sudah ada bayangan belum untuk mencapai keinginan Pak Iwan supaya anak-anak itu minimal 80% lah ya bisa baca ya. Ya betul Bu. Nah, kira-kira ada nggak yang sudah Pak Iwan rencanakan gitu, aksinya gitu, strateginya. Nah, kira-kira apa? Saya mulai teringat nih Bu. Saya itu punya dari kemarin awal masuk Juli itu, saya itu menginginkan ada suatu pembiasaan praktek baik. Wah, bagus Nah, juga tuh. Ya, praktek benar. baik itu Bagus. dengan setiap hari itu membiasakan, Ya. 15 menit sebelum masuk ke kelas itu siswa baca dulu gitu, mau Iya. Saya dibaca. setuju sekali, Pak Iwan. Bagus sekali. Baca dulu 15 menit. Dan juga saya berpikir, bagaimana kalau seandainya saya ini membuat pojok baca di Nah, udah kelas. bagus tuh, Iya, Pak pojok Iwan. baca. Ya. Supaya apa? Supaya siswa itu tidak mau baca itu, oh ke sini nih ke pojok, nggak langsung ke perpustakaan gitu. Kalau seandainya ingin kelas itu serasa perpustakaan lah, serasa perpustakaan. Nah, Oke itu juga tuh idenya. Iya. dan juga ya mungkin saya juga perlu ini Bu, perlu waktu untuk
memulai gitu ya, Mhm mhm memulai mhm. kegiatan ini mungkin seperti itu. Nah, iya itu ide bagus tuh Pak Iwan. Nah, seandainya ya, seandainya nanti, Pak Iwan itu ketika sedang melaksanakan rencana Pak Iwan tadi bikin pojok baca dan lain-lain, kemudian nanti pada pelaksanaannya ada hambatan misalkan ya, Iya, apakah Pak Bu. Iwan itu akan tetap konsisten menjalankan aksi itu atau gimana tuh Pak Iwan untuk Wah, untuk iya, Bu. keluar dari hambatan itu coba kita pikirkan bersama. Ya saya akan konsisten, Bu, Iya karena harus ya. selain untuk memajukan ya mungkin pendidikan anak-anak saya juga ini, Bu, kan, saya mengkhawatirkan nanti kalau sudah beranjak ke kelas 5 kelas 6 Mhm. itu memasuki Materi lebih fase-fase banyak. ujian gitu, Mhm. Bu, saya akan konsisten. Mhm. Dan saya juga punya ide satu lagi, Bu, Ya, mengingat itu, Bu, ya. saya akan menggalakkan suatu hari Mhm. setiap 1 hari sekali, Bu. Mhm mhm mhm. Heeh, 1 hari 1 kali itu menggalakkan misalnya begini, Bu, Mmm. saya akan, selain literasi ya, Bu, ya, Mhm. terus saya akan menggalakkan gala literasi. Nah, gala Wah, literasi ini ide bagus tuh Pak Iwan. akan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Nah, dengan satu Mmm. contoh misalnya gini, Bu, setiap hari Kamis misalnya kelas 4, 5, 6 nih, Mhm. saya kumpulin semua Mhm. di lapangan, Bu. Mhm. Nah, itu waktunya nggak banyak, Bu, cuma 30 menit lah gitu. Iya. Jadi si anak itu disuruh membaca ke depan hasil dari Mhm. membacanya gitu. Mmm. Jadi hasil membaca Ya. ceritanya itu diceritakan lagi ke temannya di depan umum, di Mhm depan mhm mhm yang mhm. teman-temannya juga di depan bapak ibu guru juga mungkin itu. Mmm. Itu mungkin untuk kelas 4, 5 genep ya. Mungkin ditambah lagi bisalah kelas 1, 2, 3 juga akan dijadwalkan, mungkin Iya, bisa jadwalnya boleh hari jadi Senin tuh. kayaknya seperti Mmm. Bu, hari Senin Iya iya iya. untuk kelas 1, 2, 3. Jadi setiap hasil membacanya itu ya minimal dibacakan lagi, tapi tanpa teks Bu, tanpa teks buku, Mmm. dibacakan di depan teman-temannya. Nah, seapapun kemampuannya murid saya, ya Ya. mungkin mereka akan kasih applause karena Mmm. sudah mau ke depan gitu, Iya Bu. iya iya, setuju Pak Iwan. Itu ide saya, Bu. Nah, tadi, mendengar ide Pak Iwan bagus sekali ya Pak Iwan. Wah, Mudah-mudahan kayaknya hasil. cocok tuh. Tapi adakah prioritas Pak Iwan? Apakah prioritasnya lancar baca dulu gitu, nanti setelah setelah lancar baca baru kita melaksanakan kegiatan itu? Nah, Nah, saya berpikir ada begini, prioritas nggak? Bu, prioritas itu saya berpikir begini, Bu, lancar baca itu kan di kelas saya itu ada kurang lebih 3 orang ya, Mhm mengeja. mhm. Saya akan membuat teman sebaya, Bu. Teman Nah sebaya gitu Pak Iwan, iya betul. untuk menemani yang belum bisa baca itu Tutor setiap sebaya hari ya? ya, betul, Bu. Saya terasa teringat nih, Mhm teman mhm mhm. sebaya setiap hari itu. Jadi, sambil membaca bareng-bareng mungkin sambil, melihat temannya itu yang belum bisa baca dan Iya, mengajarinya jadi, juga. akan termotivasi juga Iya, ya sama betul. itu ya? Iya itu, Iya seperti betul. itu. Nah berarti, langkah pertama Pak Iwan akan memprioritaskan mereka dulu, Nah, nanti iya. setelah itu, akan melaksanakan aksi yang tadi Pak Iwan sampaikan sama saya? Betul, Bu, itu. Oh ya, berarti kalau begitu jangka waktu pelaksanaannya, kira-kira berapa Nah, minggu tuh? untuk Supaya pelaksanaannya target cepat selesai, iya. ada target waktunya nggak? Saya berpikir Ya, untuk pelaksanaan saya 1 minggu ke depan lah. 1 minggu Iya, untuk prioritas ke prioritas anak tersebut, ya yang ketiga itu, ya betul, satu kemudian minggu. setelah itu baru, aksi yang pembiasaan yang Ya, selanjutnya jadi untuk satu minggu semuanya ya? 1 minggu itu saya akan memulai Mhm, semua jadwalnya, literasi 15 menit sebelum masuk, mhm, terus membuat pojok baca dengan kelas yang lain juga mmm, gitu. Terus iya iya. juga mungkin akan menjadwalkan juga gala literasi itu, Bu, Mhm mhm mhm. yang akan saya buat nanti, bersama-sama kepala sekolah dan guru yang lain. Nah iya Karena itu harus iya, melibatkan mereka, betul. karena tanpa mereka aksi kita akan hampa ya Pak Iwan. Iya, Harus betul. ada dukungan dari rekan kerja ya. Iya.
Berarti kalau seperti itu Pak Iwan sudah membayangkan ya, apa tolak ukur keberhasilan dari rencana Pak Iwan tadi ya mungkin ya? Sudah Ya, membayangkan ya? sudah. Nah, kira-kira apa tuh, Untuk eee, tolak ukur dari keberhasilan dari rencana yang Pak Iwan sudah rencanakan tadi? ya, untuk tolak ukur itu mungkin dari pertama nih Bu, saya mungkin dari hasil evaluasi nanti nih. Ya. Evaluasi semester 1 bagaimana nih gitu. Nanti dilihat, dianalisis hasil dari ujian, eee, semester 1. Yang pertama itu Mmm, tolak ukur saya. Yang kedua, tidak ada lagi murid dari kelas 1 sampai mhm, kelas 6 yang kurang bacanya mungkin. mhm, Semua dari kelas 4, 5, 6 sudah lancar mhm semua mhm mhm, itu. Yang ketiga mungkin keberanian juga Bu, mhm, keberanian murid untuk menceritakan lagi di depan muridnya yang mhm lain atau mhm, temannya mhm, dalam gala literasi. Jadi mhm, selain itu memunculkan keberanian juga, memunculkan mmm, keberanian untuk bisa berbicara ya, di depan teman-temannya mhm, Bu, seperti itu. Nah, yang paling pokok mungkin itu 3 itu, dari mulai evaluasinya Bu mungkin, iya, terus keberaniannya nanti berliterasi, mhm, itu yang ketiganya, tidak ada lagi yang tidak bisa baca, ya. itu. Ya, ngomongin hasil evaluasi nih Pak Iwan. Nah, kalau kita berbicara evaluasi ya, pasti kita, ada tes ya? Iya Bu, Nah, ada nah ya. tes ya. Apakah itu tesnya berupa tes khusus baca tulis atau memang kita gabungkan tesnya dengan PTS dan PAT atau gimana itu Pak Iwan? Nah Coba untuk saya ingin tahu. sementara, Mhm. saya akan menganalisisnya dari hasil tes, tulis aja. Itu tes Mhm. tulis, setiap Mhm, formatif, ya. juga nanti, pas sumatifnya juga akan dilihat. Oh. Nah untuk tes bacanya mungkin saya akan melihat dari nanti di gala literasi, Mhm. apakah, si anak tersebut sudah betul-betul membaca buku Mhm. ceritanya dan bisa Mhm. menceritakan lagi di depan, Mhm. murid, teman yang lainnya Mhm. atau juga guru yang lainnya, mungkin dari sana tentang lisannya. Nah, Mhm. untuk tulisnya mungkin saya melihat nanti dari segi tes evaluasi, tes sumatif dan tes formatifnya, Bu, Mmm. itu. Oke oke bagus Pak Iwan. Mhm. Nah, dari tadi kita ngomongin keberhasilan aja ya. Iya betul, Bu. Saya kan ingin berhasil karena Iya. dengan Ibu. Nah, jika Mhm, seandainya nih Pak Iwan, seandainya ada satu aja siswa yang tidak berhasil nih dalam dalam rencana Pak Iwan, ini anak susah banget gitu ya. iya. Nah, apa komitmen Pak Iwan terhadap terhadap anak ini, anak yang satu nih yang ketinggalan ini, Iya. gimana nih Pak Iwan? Nah, saya akan mencoba bukan menspesialkan ya, Bu, ya, Ya, tapi saya akan mencoba pendekatan ke anak mhm. tersebut. Bagus. Bagaimana, kenapa bisa seperti itu, gitu. Jadi, Mhm, saya akan secara khusus mhm, pendekatannya mungkin seperti itu. Jadi, pembelajarannya juga, kalau tidak menggunakan ya teman sebaya kalau seperti itu, Bu, mhm, saya langsung, akan membimbing dia gitu. Kalau seandainya mhm. mungkin ada keterlambatan, kan saya analisis dulu apakah faktor darinya keluarga atau juga Mhm mhm ada mhm. kekurangan apa gitu. Seperti itu mungkin akan seperti itu, saya akan pendekatannya itu dengan betul-betul person to person gitu ya, Bu, Iya. dengan anak tersebut Ya, gitu. pasti ya kita itu, Iya, dari sekian banyak anak, pasti ada aja ya yang, iya, pasti ada, Bu. 1 atau 2 orang yang Heeh, sulit iya. mengikuti, tapi kalau keinginan kita sih semuanya lancar Ya, ya, Pak Iwan. mudah-mudahan, amin, Mudah-mudahan semua lancar. tidak ada yang Mhm, seperti itu. Nah, baik Pak Iwan, bagus sekali ya rencana aksinya. mudah-mudahan, Nah, Bu. nanti kaitannya dengan rencana aksi ini nih ya, tadi kan ngomongin pelaksanaan aja.
gimana dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan lain-lain? Apakah sudah dilaksanakan atau gimana? Nah, saya juga belum berpikir sampai sana, Bu. Mm-mm. Kemarin belum sempat, ya saya diutamakan dulu, saya bisa curhat dengan ibu dulu. Saya bisa ngobrol dengan ibu dulu, nanti Ya. kalau sudah bulat gitu. Dan Heeh. ternyata setelah ngobrol dengan ibu, muncul begitu saja ide-ide, Iya, ide-ide dan bagus sih menurut saya, bagus ide Pak iya, Iwan, bagus sekali. untuk itu saya mungkin setelah ngobrol dari sini juga, saya akan pergi ke ruangan Bapak Kepala Sekolah, Nah, akan gitu ya. berkoordinasi dengan beliau Mhm, 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 mhm. untuk, ya ide yang saya ini mudah-mudahan bisa Terima ya, direalisasi, ya diterima dan heeh. realisasi di sekolah ini gitu, Bu. Iya, betul. Iya, Karena Pak Iwan, eee, untuk apa, untuk melaksanakan aksi ini kita butuh bantuan dari dukungan lah, butuh iya, dukungan dari kepala sekolah, dari rekan kerja. Iya, bagus iya, sekali Pak Iwan. Menurut saya bagus ya Pak Iwan akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta bantuan rekan guru yang lain juga ya. Nah, baik Pak Iwan, mungkin cukup ya Pak Iwan sesi coaching kita ya, hari ini. alhamdulillah, Bu, Bagaimana saya merasa perasaannya? plong gitu, bisa ngobrol dan saya kira tidak akan muncul itu ide-ide Iya, dari saya sendiri gitu. iya. Ya mudah-mudahan saya akan merealisasikannya dengan penuh dengan semangat, Bu, Nah, Pak dengan harus Pak Iwan. semangat. Ya, saya doakan semoga Iya, Pak Iwan lancar melaksanakan aksi amin, Pak amin, amin, Iwan. amin. Semoga gak ada anak-anak yang susah ya. Iya, Semoga mudah-mudahan, Bu. semuanya lancar Amin. membaca dengan Ya, sesuai dengan harapan Pak Iwan. semoga, Bu. Ya, Saya terima kasih, Bu, nih ya, sudah bisa ngobrol dengan saya dan meluangkan waktu Ibu untuk saya diajak ngobrol. Mudah-mudahan sepulangnya di sini saya akan langsung, Bu, iya pasti. langsung pergi ke ruangan Bapak Kepala Sekolah sekarang. Iya, Ya, iya, terima kasih, Bu, ya. iya. Ya. Maaf Pak Iwan, saya ada kegiatan lain ya. Oh, iya, Iya, iya. Terima kasih sekali lagi, iya. Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah dibereskan satu sesi pertama, yaitu Pak Iwan yang bertindak sebagai coach dan Ibu Silviana bertindak sebagai coach, dan saya sendiri adalah sesi untuk pengawas atau pengamat, mohon maaf. Nah, untuk pengamatan yang sudah saya lakukan, Pak Iwan dan Ibu Silvi, sejauh dari apa yang aspek penilaian mulai dari alur tirta dan juga kemampuan untuk coaching itu semuanya sudah muncul, sudah baik. Hanya ada satu tadi yang mungkin saya garis bawahi sedikit, ada di aspek penilaian tentang memberdayakan seorang coach. Tadi dari Ibu Silvi ada salah satu pertanyaan yang saya berpendapat itu mengarahkan kepada solusi. Kenapa? Karena tadi Pak Iwan saat berbicara tentang rencana aksi, Pak Iwan tidak menyampaikan tentang tesnya. Tidak ada bentuk, tidak keterangan yang menyampaikan bahwa nanti akan dilakukan tes untuk mengukur. Tadi Pak Iwan memperoleh jawaban tersebut ketika Ibu Silvi sudah memberikan pertanyaan apakah ada tes atau tidak. Jadi menurut saya itu satu saja yang masuk ke pertanyaan yang mengarah, artinya ada di aspek penilaian memberdayakan coach. Selebihnya dari situ sangat baik, komunikasi sangat bagus. Ibu Silvi juga sudah bisa menangkap emosi dari Pak Iwan dengan sangat baik, dan Pak Iwan pun menyampaikan permasalahan, identifikasi, dan mendapatkan solusinya dari hasil analisa, dan sangat baik semuanya. Itu mungkin Ya, terima hasil kasih. pengamatan saya. Semoga kita bisa sharing kembali dan menemukan cara yang lebih bagus ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sesi wabarakatuh. memberikan pengamatan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.